Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, kami dari kelompok MAP dengan judul Viskositas akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zahira Deniansa dengan NRP terakhir 021. Saya Widya Suparahita dengan NRP 024. Saya Gabriela Tamara dengan NRP 087. Dan saya Nasya Fatimah Azara dengan NRP terakhir 145. Baik, sebelumnya dari latar belakang dengan judul viskositas ini, yaitu yang pertama, viskositas sendiri adalah ukuran kekentalan suatu cairan yang menunjukkan resistansi cairan terhadap aliran atau deformasi. Semakin tinggi viskositas, semakin sulit cairan mengalir. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata viskositas ini sering dijumpai. Misalnya selai dalam madu, di mana keduanya memiliki kekentalan lebih tinggi daripada air. Ketika madu dicampurkan dengan air, maka sifatnya akan lebih cair sehingga viskositas madu meningkat. Penerapan lainnya yakni kekentalan pada saus, mayones, dan kecap, di mana ketiganya memiliki viskositas yang berbeda. Karena adanya pengaruh temperatur yang berbeda yang dibutuhkan untuk menghasilkan konsentrasi makanan yang sesuai, kekentalan juga dapat berfungsi sebagai uji mutu suatu produk karena kekentalan dapat memisahkan antara zat makanan yang berkualitas atau tidak. Mengukur viskositas dari zat cair dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, seperti metode bola jatuh, bola bergulir, pipa kapiler, rotasi silinder konsentris, serta rotasi kerucut plat. Metode yang akan digunakan dalam percobaan kali ini ialah bola jatuh karena lebih sederhana. Lalu ada tujuan dari percobaan viskositas ini. Tujuannya adalah berdasarkan percobaan viskositas zat cair bertujuan untuk menentukan nilai viskositas pada zat cair dengan menggunakan viskometri bola jatuh. Lalu adapun batasan masalahnya yang pertama, aliran pada cairan diasumsikan stabil dan tidak mengalami turbulensi. Yang kedua, nilai viskositas hanya dapat ditentukan menggunakan viskosimeter bola jatuh dan tidak melibatkan penggunaan alat pengukur lainnya. Lalu adapun tinjauan pustaka. Yang pertama, fluida. Sebagai lawan dari benda padat, fluida adalah materi yang mampu mengalir. Fluida menyesuaikan diri dengan bentuk atau batas wadah di mana mereka ditempatkan. Ini terjadi karena fluida tidak menahan gaya yang bergerak sejajar dengan permukaannya. Dalam kata lain, fluida adalah materi yang dapat mengalir karena mereka tidak dapat menahan tekanan geser. Namun fluida dapat memberikan gaya dalam arah yang tegak lurus terhadap permukaannya. Beberapa material seperti tar memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan bentuk wadah, tetapi pada akhirnya akan sesuai dengan material ini. Diklasifikasikan sebagai fluida. Lalu selanjutnya ada viskositas. Viskositas merupakan zat cair yang merupakan gesekan yang ditimbulkan oleh zat cair yang bergerak atau benda padat yang bergerak di dalam cairan. Besarnya gesekan ini biasa juga disebut sebagai derajat kekentalan zat cair. Jadi semakin besar viskositas zat cair, maka semakin susah benda padat bergerak di dalam zat cair tersebut. Viskositas dalam zat cair yang berperan adalah gaya kohensi antara partikel zat cair. Selanjutnya adalah steady dan laminar flow. Aliran fluida steady atau disebut juga stabil adalah aliran yang kondisi di mana kecepatan, tekanan, dan penampang dapat bervariasi dari satu titik ke titik lainnya, tapi tidak berubah seiring dengan waktu. Lalu aliran fluida laminar adalah jenis aliran di mana partikel fluida bergerak di sepanjang jalur atau aliran yang ditentukan dengan baik dan semua garis aliran lurus pada dan paralel. Dalam aliran ini, lapisan fluida bergerak sejajar atau sama lain dan tidak saling bersalingan.
Kemudian ada gerak lurus beraturan atau GLBB. Gerak ini merupakan gerak suatu benda pada suatu lintasan lurus dengan kecepatan konstan, sehingga besar percepatannya adalah 0. Artinya, benda yang bergerak tidak mengalami percepatan ataupun perlambatan, sehingga jarak yang ditempuh bertambah secara proporsional terhadap dengan waktu. Gerak lurus beraturan sendiri dapat dirumuskan secara matematis dengan persamaan kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktunya. Next. Kemudian ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang hanya dipengaruhi oleh gravitasi tanpa hambatan udara. Gerak ini berbeda dengan gerak lurus beraturan karena benda yang jatuh bebas mengalami percepatan yang disebabkan oleh gravitasi. Gerak jatuh bebas sendiri dapat dirumuskan dengan kesamaan matematis sesuai dengan gambar yang tertera. Next. Kemudian ada gaya hambat. Gaya hambat atau disebut juga drag force merupakan komponen sebuah gaya resultan yang bekerja karena adanya pengaruh dari fluida pada suatu bidang yang searah dengan gerak suatu benda atau tegak lurus dengan gerak fluida terhadap benda, yang dapat dirumuskan dengan persamaan sesuai dengan gambar. Next. Lalu selanjutnya ada rapat massa fluida, di, di mana densitas atau massa densitas fluida didefinisikan sebagai rasio massa fluida terhadap volumenya. Massa persatuan volume fluida itu disebut densitas dan dapat disimbolkan dengan rho. Densitas cairan dapat dipandang konstan, sedangkan perubahan dengan variasi tekanan dan suhu. Secara matematis, rapat massa dapat dihitung menggunakan persamaan rho sama dengan M per V, di mana rapat massa sebanding dengan massa dan berbanding terbalik dengan volume suatu zat yang diuji. Lalu ada gaya gesek udara. Gesek udara itu terjadi ketika benda bergerak melalui udara. Gaya ini terjadi karena hambatan yang dihasilkan oleh udara terhadap benda. Eh, itu gaya ini memperlambat gerakan benda. Untuk mengurangi gaya gesek udara, pesawat biasa itu juga dapat ada contohnya. Contohnya pesawat biasanya dirancang dengan bentuk aerodinamis yang mengurangi hambatan udara. Next. Lalu ada gaya gesek cairan. Gaya gesek fluida atau yang disebut dengan gaya hambatan fluida adalah gaya yang terjadi ketika suatu benda bergerak melalui suatu fluida. Lalu gaya gesek ini menghambat pergerakan benda. Gaya gesek dari zat cair ini lebih besar dibandingkan dengan gas karena cairan memiliki viskositas yang berbanding dibanding gas. Berikut adalah persamaan yang sesuai pada gambar. Next. Kemudian ada kecepatan terminal. Nah, kecepatan terminal ini merupakan suatu kecepatan maksimum yang dicapai oleh sebuah objek yang jatuh melalui medium berupa udara ataupun cairan. Nah, persamaan dari kecepatan terminal tertera dalam PPT berikut ini. Next. Selanjutnya ada hukum Stokes. Hukum Stokes merupakan apabila sebuah benda bergerak dengan kecepatan dalam suatu fluida dengan nilai koefisien viskositas tertentu, benda tersebut akan mengalami gaya gesek fluida yang disebut gaya Stokes. Next. Selanjutnya ada metodologi. Di sini terdapat alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan viskositas itu sendiri. Yang pertama ada gelas ukur, viskometer, mikrometer sekrup, dan stopwatch. Dan di sebelah kanan merupakan skema alat dari percobaan viskositas. Berikut ini diagram alir dari percobaan viskositas. Selanjutnya, analisis data dan pembahasan. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan data berupa waktu tempuh bola pada minyak dan juga oli. Nah, berikut ini merupakan data waktu tempuh bola pada minyak dengan jarak 26 cm dan jarak 32 cm. Nah, selanjutnya waktu tempuh bola pada oli dengan jarak 24 cm dan dengan jarak 22 cm. .
baik berikutnya, berdasarkan data yang telah diperoleh, maka dapat ditentukan nilai percepatan terminal dari bola dengan menggunakan rumus persamaan gerak lurus beraturan. Contoh perhitungannya dapat dilihat seperti pada gambar. Next. Dengan perhitungan yang sama, maka didapatkan hasil perhitungan seperti pada tabel yang tertera. Berikut ini adalah kecepatan terminal bola pada cairan minyak dengan jarak 26 cm serta jarak 32 cm. Next. Kemudian kecepatan bola di cairan oli pada jarak 24 cm dan jarak 22 cm. Baik, selanjutnya ada teori penolakan ukur sorry, teori penolakan data yang pertama menggunakan metode tau alpha. Berikut contoh teori penolakan data menggunakan metode tau alpha. Di sini dengan menggunakan variasi bola pada minyak dengan jarak 26 cm, pertama kita harus menghitung rata-rata dari data tersebut. Nah, rata-ratanya yaitu 0,27 lalu dihitung juga standar deviasinya. Lalu karena data ini datanya ini ada 5, jadi tingkat kepercayaannya itu sebesar 55%, yaitu 1,67 dengan batas deviasinya yaitu nilai tau dikali dengan standar deviasinya. Lalu dicari deviasi setiap datanya. Dengan demikian, deviasi setiap data pada bola besar minyak dengan jarak 26 cm tidak ada penolakan data karena saat menghitung deviasi setiap datanya tidak melebihi batas deviasi. Lalu selanjutnya teori penolakan data menggunakan metode Chauvenet. Nah, ini juga sama menggunakan data pada bola besar pada minyak dengan jarak 26 cm. Pertama dihitung rata-ratanya dengan standar deviasinya. Lalu dihitung juga nilai Z-nya. Selanjutnya dihitung juga nilai P-nya. Nilai P-nya ini didapatkan dari tabel Chauvenet. Lalu dengan N-nya sama dengan 5, maka nilai N dikalikan dengan nilai P-nya. Lalu eh, metode Chauvenet ini mempunyai kriteria yaitu N dikali P kurang dari 0,5. Dikarenakan data ini lebih dari 0,5, maka pada eh, pada minyak dengan jarak 26 cm tidak ada penolakan data. Selanjutnya merupakan kurva distribusi normal. Nah, di sini merupakan data yang digunakan untuk membuat kurva distribusi normal tersebut. Nah, yang pertama dari data tersebut dicari meannya atau rata-rata dari data tersebut. Kemudian setelah ditentukan mean atau rata-rata, ditentukan standar deviasi dari setiap data tersebut. Sebagai contoh di sini bola besar, bola sedang, dan bola kecil. Nah, kemudian di sisi kiri ada X. Nah, X ini merupakan nilai yang nantinya akan digunakan untuk menghitung distribusi setiap variasi bola. Nah, setelah diketahui nilai X-nya, maka dilanjutkan untuk menghitung distribusi bola dengan rumus yaitu memasukkan mean, standar deviasi, dan memasukkan nilai X-nya. Kemudian dilakukan plotting untuk membuat kurva. Dan kurva bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Next. Ini untuk kurva distribusi normal pada waktu tempuh bola menggunakan minyak dengan jarak 32 cm. Next. Selanjutnya ini kurva distribusi normal waktu tempuh bola pada oli dengan jarak 34 cm. 24 cm. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan, grafik atau kurva distribusi normal belum menunjukkan
seutuhnya sempurna. Mungkin ini juga disebabkan oleh faktor error oleh perhitungan dan sebagainya. Next. Berikut kurva distribusi normal waktu tempuh pada oli dengan jarak 22 cm. Nah, gambar pada kurva ini pun penjelasannya sama dengan halaman sebelahnya. Next. Kemudian ada ralat, yaitu pada bola besar didapatkan ralat mutlak 0,008944, lalu ralat nipsi 3,313% dengan keseksamaan 96,687%. Lalu pada bola kecil didapatkan ralat mutlak yaitu 0,003197, ralat nipsi 1,926% dengan keseksamaan 98,0744%. Next. Lalu pada ralat waktu tempuh bola pada minyak dengan jarak 32 cm, pada bola besar yaitu didapatkan ralat mutlak 0,01075, lalu ralat nipsi 4,479%, lalu dengan keseksamaan 95,521%. Next. Lalu pada bola kecil didapatkan ralat mutlak 0,007972, ralat nipsi 2,997% dengan keseksamaan 97,003%. Lalu selanjutnya didapatkan ralat mutlak yaitu 0,004853, lalu ralat nipsi 2,758% dengan kesamaannya 0%. Sebentar. Lalu selanjutnya didapatkan ralat mutlak 0,00188886, lalu ralat nipsi 0,641% dengan kesesamaan 99,359%. Next. Lalu pada ralat waktu tempuh bola dengan oli jarak 24 cm didapatkan ralat mutlak 0,008743, ralat nipsi 5,534% dengan kesamaan 94,466%. Lalu pada bola sedang yaitu ralat mutlak 0,008869, ralat nipsi 4,184% dengan kesamaan 95,816%. Pada bola kecil didapatkan ralat mutlak 0,020955, ralat nipsi 7,327% dengan keseksamaan 92,673%. Lalu pada waktu tempuh bola pada oli dengan jarak 22 cm didapatkan ralat mutlak 0,011294, kemudian ralat nipsi 3,245% dengan keseksamaan 96,755%. Lalu pada bola sedang ralat mutlak 0,034686, ralat nipsi 8,628% dengan keseksamaan 91,372%. Lalu pada bola kecil ralat mutlak 0,029341, ralat nipsi 5,076% dengan keseksamaan 94,924%. Lalu terdapat kesimpulan yaitu viskositas adalah ukuran kekentalan cairan dan berbanding terbalik dengan kecepatan terminal benda dalam cairan. Bentar.
Berdasarkan pengamatan dan pembahasan tersebut yang telah kita dapatkan, diketahui bahwa untuk menentukan viskositas zat cair diperlukan komponen-komponen seperti kecepatan terminal, gaya, koefisien, massa jenis benda, serta massa jenis cairan. Dari analisis yang didapatkan, nilai viskositas oli sebesar 0,828574 PAS lebih tinggi daripada minyak dan 0,498543 PAS nilai viskositas oli lebih lebih tinggi dibandingkan nilai viskositas minyak yang maka sifat kekentalannya lebih tinggi untuk cairan oli dibandingkan cairan minyak. Baik, sekian dari kelompok kami yang berjudul viskositas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.